Halo, selamat datang di channel Indo History. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sosok Sukitman, saksi terakhir peristiwa G30 SPKI yang menimpa para jenderal pahlawan revolusi. Mari kita simak bersama. Sukitman adalah seorang anggota polisi yang lahir di desa Cimanggu, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat pada tahun 1943. Ia berasal dari keluarga petani yang sederhana dan menempuh pendidikan dasarnya di sekolah rakyat. Pada usia 18 tahun, ia merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan tinggal bersama kakaknya yang bekerja di Pegadaian Salemba. Ia bercita-cita menjadi polisi dan mendaftar di Hufdi Bureau, markas besar polisi yang berada di depan Istana Negara. Meskipun nomor pendaftaran sudah habis, ia berhasil mengikuti tes dan diterima masuk Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kramat Jati, Jakarta Timur pada tahun 1961. Ia termasuk Angkatan 7 SPN Kramat Jati dan menyelesaikan pendidikannya pada tanggal 1 Januari tahun 1963. Ia kemudian dilantik menjadi agen polisi tingkat 2, pangkat terendah dalam kepolisian saat itu. Pangkat ini setara dengan prajurit 2 di TNI. Ia memulai karir sebagai polisi di Markas Polisi Seksi 8 Kebayoran Baru sebagai anggota perintis dari Kesatuan Perintis Sabara. Sabara adalah singkatan dari Samapta Bayangkara, yaitu satuan kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan, pengawalan, patroli, dan penjagaan. Ia biasa berpatroli di sekitar daerah Blok M menggunakan sepeda Phoenix, yang merupakan hadiah bagi polisi berprestasi. Sebelum lulus dari SPN, ia juga sempat dilibatkan dalam pengamanan Asian Games 1962 di Senayan. G30 SPKI adalah sebuah gerakan kudeta yang dilakukan oleh sebagian anggota TNI yang tergabung dalam Dewan Revolusi, yang diduga bersekutu dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan mengambil alih kekuasaan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung, yang merupakan Komandan Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal istana. Gerakan ini juga didukung oleh sejumlah tokoh PKI, seperti D.N. Aidit, Nyoto, dan Syam. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, sekitar dini hari, sekelompok prajurit Cakrabirawa yang mengaku sebagai anggota gerakan tanggal 30 September datang ke rumah Brigjen DI Panjaitan. Brigjen DI Panjaitan adalah seorang jenderal TNI yang menjabat sebagai asisten I Kasat. Ia juga merupakan salah satu anggota Dewan Jenderal, yaitu kelompok jenderal yang berencana untuk mengoreksi kebijakan politik Soekarno yang dianggap terlalu berpihak kepada PKI. Ia tinggal di Jalan Hasanuddin 53, Blok M, Jakarta Selatan, bersama istrinya dan anak-anaknya. Prajurit Cakrabirawa yang tidak sabar kemudian menembakkan senjatanya ke arah rumah. Brigjen DI Panjaitan yang sedang tidur di kamar terbangun dan mencoba mengambil senjatanya yang disimpan di bawah bantal. Namun, ia terlambat. Prajurit Cakrabirawa berhasil masuk ke dalam rumah dan menembaknya di bagian kepala. Ia terjatuh dengan darah mengucur dari lukanya. Prajurit Cakrabirawa kemudian mengangkat tubuh Brigjen DI Panjaitan dan membawanya ke dalam mobil. Sukitman yang sedang berpatroli di kawasan Blok M mendengar suara tembakan dari rumah Brigjen DI Panjaitan. Ia yang penasaran mendekati sumber suara dengan sepedanya. Ia melihat sekelompok orang yang sedang mengangkat tubuh seorang pria yang berlumuran darah ke dalam mobil. Ia tidak tahu bahwa pria itu adalah Brigjen DI Panjaitan, salah satu jenderal yang diculik oleh G30 SPKI. Ia hanya berpikir bahwa ada perampokan atau pembunuhan yang terjadi. Sukitman kemudian mencoba untuk menanyakan apa yang terjadi kepada seorang prajurit Cakrabirawa yang berjaga di depan rumah Brigjen di Panjaitan. Namun, ia tidak mendapat jawaban. Malah, ia dicegat dan ditodong senjata oleh prajurit Cakrabirawa lainnya. Ia ditanya siapa namanya, dari mana asalnya, dan apa tujuannya. Sukitman menjawab dengan jujur bahwa ia adalah polisi yang sedang berpatroli. Ia juga menunjukkan kartu identitasnya sebagai bukti. Namun, prajurit Cakrabirawa tidak percaya.
Mereka mengira bahwa Sukitman adalah mata-mata atau pengkhianat yang ingin menggagalkan gerakan mereka. Mereka kemudian mengikat tangan dan menutup mata Sukitman dengan kain. Mereka juga mengambil sepeda dan senjatanya. Mereka membawa Sukitman ke dalam mobil dan mengikut sertakannya dalam perjalanan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Sukitman akan menjadi saksi mata dari kekejaman yang mereka lakukan terhadap para jenderal yang diculik. Sukitman kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur, tempat di mana para jenderal yang diculik disiksa dan dibunuh. Sukitman menjadi saksi mata dari kekejaman yang dilakukan oleh G30 SPKI. Ia juga hampir menjadi korban, tetapi ia diselamatkan oleh Ishak Bahar, seorang anggota Cakrabirawa yang juga berada di Lubang Buaya. Sukitman lalu dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan markas Resimen Cakrabirawa untuk diperiksa. Ia memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat di Lubang Buaya dan membantu penemuan lokasi sumur tempat pembuangan jenazah para jenderal. Sukitman adalah saksi sejarah yang berani dan jujur. Ia tidak takut mengungkapkan kebenaran meskipun menghadapi ancaman dan tekanan. Ia juga tetap setia kepada negara dan bangsa meskipun pangkatnya rendah. Sukitman meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ia mendapat penghargaan dari Polri sebagai pahlawan kepolisian dan saksi sejarah. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan trauma yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Selain mengorbankan nyawa para jenderal dan perwira TNI AD, peristiwa ini juga memicu pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI, serta orang-orang yang dianggap terlibat atau mendukung pemberontakan. Menurut perkiraan, sekitar 500.000 hingga 3 juta orang tewas akibat pembantaian ini, yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pembantaian ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti militer, polisi, organisasi massa, dan bahkan rakyat biasa. Pembantaian ini berlangsung selama beberapa bulan, bahkan hingga Maret tahun 1966. Peristiwa G30 SPKI juga berdampak besar bagi pemerintahan Soekarno. Soekarno, yang sebelumnya menikmati popularitas dan kekuasaan yang tinggi, mulai kehilangan pengaruh dan dukungan. Ia dituduh sebagai dalang atau penanggung jawab atas peristiwa G30 SPKI, meskipun ia sendiri membantahnya. Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, secara bertahap mengambil alih kendali militer dan politik dari Soekarno. Ia juga mendapat dukungan dari sebagian besar angkatan bersenjata, partai-partai politik, dan organisasi massa. Pada tahun 1966, Soeharto berhasil memaksa Soekarno untuk menandatangani surat perintah 11 Maret, Super Semar, yang memberinya wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban. Dengan Super Semar, Soeharto mulai membubarkan PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya, serta menangkap dan menahan para pejabat dan tokoh yang dianggap pro-komunis atau pro-Soekarno. Pada tahun 1968, Soeharto secara resmi menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, dan membentuk Orde Baru, sebuah rezim yang berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Namun, ada banyak misteri dan kontroversi yang masih menyelimuti peristiwa ini. Siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa ini? Apa motif dan tujuan mereka, dan bagaimana dampak peristiwa ini bagi Indonesia hingga saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar tentang peristiwa ini. Itulah kisah Sukitman, saksi terakhir G30 SPKI. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah bangsa kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Indo History. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.